Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Iya, dahsyat dan luar biasa, amin. Haleluya, kita bersyukur kalau kita boleh ada saat pagi hari ini. Semua karena kasih Tuhan, amin. Kita akan memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur anugerah-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu selalu baru dalam hidup kami. Engkau selalu baik Bapa. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah Engkau pada pagi hari ini. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tenaga pujian berkat kemurahan-Mu. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Firman-Mu
Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah ini. Sekalipun melalui dunia maya Tuhan, dan kami tidak berkumpul satu sama lain, tetapi kami percaya kami yang sudah hadir di dunia maya ini merindukan kehadiran-Mu Tuhan, merindukan jamahan-Mu Tuhan, merindukan lawatan-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan yang Engkau sudah hadir di dalam ibadah ini, sekalipun melalui online Tuhan. Dan kami percaya setiap kami satu persatu Tuhan, yang ada di tempat ini maupun yang ada di mana-mana, yang ada di dalam ibadah online ini, Tuhan jamah, Tuhan berkati Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan yang akan ditabur Tuhan, firman itu akan berbuah di dalam kehidupan kami, dan pada akhirnya hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya berkata amin. Shalom. Bapak Ibu yang saya kasihi, kali ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Sudah ketemu? Saya beri judul khotbah saya seperti flyer yang saya sudah sebar kemana-mana. Orang benar versus orang terkutuk, domba versus kambing. Ya, baik. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Marilah, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyala daripadaku, dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing
atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang-orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, akhir-akhir ini karena ada bencana COVID-19 membuat dunia ini seolah-olah dicungkir balikan, dan banyak anak-anak Tuhan gereja menghubung-hubungkan hal ini sebagai akan dekatnya penghakiman terakhir. Dunia sudah akan berakhir dan semua orang akan dihakimi. Bapak Ibu, saya mau katakan ya, apa yang terjadi sekarang ini belum tentu ini adalah akhir zaman. Ya. Karena bencana COVID-19 ini kalau dilihat dari tanda-tanda yang diberikan oleh Alkitab belum memenuhi kriteria bahwa ini adalah akhir zaman di mana Yesus akan datang kedua kali. Sudah barang tentu seperti yang saya pernah khotbahkan sebelumnya, kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu pasti akan diawali dengan tampilnya si pembinasa keji, ya, antikris. Jadi selama antikris itu belum muncul, Bapak Ibu, si pembinasa keji itu belum ada, atau dengan kata lain orang-orang rekan-rekan muslim mengatakan Dajjal itu belum muncul, maka saya bisa pastikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu belum tentu dalam waktu dekat ini. Dan bencana COVID-19 ini bukan tanda-tanda dan kedatangan Tuhan Yesus. Akan tetapi bukan berarti kita tidak waspada. Kita harus berjaga-jaga, ya. Dan sudah barang tentu hal ini jangan dihubung-hubungkan dengan penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir pasti akan terjadi, tetapi bukan dalam waktu dekat ini. Karena apa? Karena ketika Tuhan Yesus datang kedua kali kita dijemput, lalu kemudian setelah zaman antikris ada perang Harmagedon, lalu kemudian ada kerajaan 1000 tahun, ada Gog dan Magog, lalu kemudian ada tahta pengadilan putih. Masih jauh sekali peristiwa penghakiman ini terjadi. Ya, ketika ada penghakiman atau tahta pengadilan putih kita dihakimi, Tuhan Yesus akan bertindak sebagai hakimnya. Semua akan dihakimi. Ya. Semua akan dihakimi. Orang benar, orang percaya akan dihakimi. Tetapi bukan seperti orang yang tidak percaya, orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka dihakimi untuk menerima hukuman kekal, sementara kita orang-orang yang percaya bukan dihakimi untuk mendapatkan hukuman kekal, tetapi kita akan mendapatkan mahkota kehidupan kekal. Atau dengan kata lain, kita akan hidup di dalam kehidupan kekal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, bukan berarti kita tidak akan membahas tentang penghakiman terakhir. Tuhan katakan ada penghakiman terakhir. Ini penting untuk apa? Untuk mengevaluasi apakah nantinya pada waktu penghakiman terakhir ini kita itu masuk dalam kehidupan kekal atau malah kita masuk dalam hukuman kekal. Mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46, ya, di dalam penghakiman terakhir itu akan ada domba dan kambing. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Ya, domba Alkitab katakan ini adalah orang-orang benar. Sementara kambing ini Alkitab katakan dia adalah orang-orang yang terkutuk.
Jadi ada domba, ada kambing, ada orang-orang benar, ada orang-orang yang terkutuk. Saudara ada di bagian mana? Orang benar atau orang terkutuk? Domba atau kambing? Ya, Bapak Ibu, pada masa ini sekalipun di dalam gereja kita tidak bisa melihat apalagi menghakimi. Kamu domba atau kambing? Kamu orang benar atau orang terkutuk? Nanti penghakiman ada pada waktu kita menghadap tahta pengadilan putih. Di situ kita akan dihakimi. Dan di situ kita akan dibagi dalam dua jenis. Domba, kambing, orang benar atau orang terkutuk. Di dalam gereja tidak ada penghakiman. Kita tidak bisa menghakimi. Kamu kambing, kamu orang terkutuk, saya orang benar. Saya domba. Kita tidak punya hak untuk menghakimi. Seperti dalam khotbah saya sebelumnya, hak untuk menghakimi itu adalah hak dari seorang hakim, ya, bukan polisi, bukan jaksa, apalagi pendeta, apalagi jemaat. Kita tidak punya hak untuk menghakimi, karena hak untuk menghakimi adalah seorang hakim yang sudah diberikan mandat oleh negara untuk menghakimi kita. Ya, hak untuk menghakimi di dunia adalah hakim, tetapi nanti pada waktu akhir zaman, pada waktu tahta pengadilan putih, Bapak Ibu, hak itu hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus. Permasalahannya sekarang kita hanya bisa mengevaluasi apakah kita termasuk domba atau kambing. Apakah kita termasuk orang-orang benar atau orang-orang yang terkutuk? Hal yang pertama yang Tuhan katakan di sini adalah, yang Tuhan bahas adalah orang-orang benar atau domba. Ya, Alkitab katakan di dalam ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, yaitu domba, orang-orang benar, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Artinya dia masuk dalam Yerusalem baru, dia ikut di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, orang itu bertanya, kenapa saya bisa masuk dalam kerajaan Allah? Ya, ayat 35 dan seterusnya dikatakan, singkat cerita, Tuhan berkata, waktu aku lapar kamu memberi makan, lalu ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku orang asing kamu memberi tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi pakaian, dan ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Kapan Tuhan saya melakukan itu untuk aku? Aku nggak pernah melakukan itu untuk kamu, kata orang benar. Ya, ayat 40, raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi dengan kata lain, ketika kita ada di dunia, ya, kita memberi makan kepada orang yang lapar, kita memberi minum kepada orang yang haus, kita memberi tumpangan kepada orang yang membutuhkan tumpangan atau orang asing dan lain sebagainya. Ketika kita lakukan itu kepada orang yang membutuhkan, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kita bukan hanya melakukan untuk orang itu, tetapi raja itu atau Tuhan berkata, kamu lakukan untuk aku juga. Apa yang membuat orang benar ini masuk dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu? Ya, orang benar ini, Bapak Ibu, adalah orang yang sungguh-sungguh memperhatikan orang lain.
Orang benar hidupnya bukan untuk diri sendiri, tetapi seperti di dalam Matius 37 ayat 24, dia juga mengasihi orang lain. Sudah barang tentu dia mengasihi Tuhan. Dan kasih yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa dia disebut orang benar? Karena dia punya kepedulian terhadap orang lain. Bapak Ibu, ya, kenapa kita menjadi orang benar? Yang kedua, karena kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itu yang membuat kita menjadi memperhatikan orang lain, peduli terhadap orang lain. Kenapa? Karena kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan hidup mengandalkan Tuhan. Ini kuncinya Bapak Ibu. Ada amin? Ketika Bapak Ibu sungguh-sungguh percaya dan hidup mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu pusatnya atau fokusnya bukan untuk diri sendiri, tetapi fokusnya peduli terhadap atau care terhadap orang lain. Ya, seperti orang Samaria baik hati. Ya, Bapak Ibu, kita melihat orang Samaria baik hati ini tidak seperti imam, tidak seperti orang Lewi. Imam dia tahu tentang agama. Orang Lewi dia tahu bagaimana melayani Tuhan dengan baik, tetapi dia tidak peduli. Ya. Dan Bapak Ibu, masalah kepedulian ini terhadap orang lain, mengasihi sesama orang lain, ini bukan hanya menyangkut masalah kita percaya, tetapi juga menyangkut masalah karakter. Sekalipun orang Samaria ini bukan orang yang percaya kepada Tuhan, ya, tetapi dia mempunyai karakter yang baik, sudah barang tentu, yaitu peduli dengan orang lain. Bukan karakter yang jahat, ya. Dia mau rela berkorban, bahkan ya dia menanggung orang yang dirampok itu, berapapun juga jumlah yang harus dikeluarkan oleh orang tersebut, dia yang tanggung untuk pembiayaan dari sakitnya tersebut. Bapak Ibu, terkadang banyak orang datang ke gereja, mereka tidak peduli dengan orang lain. Mereka seolah-olah datang ke gereja, dia berurusan dengan Tuhan. Dia tidak mau ambil risiko dengan orang lain. Pulang ke gereja, dia pulang. Karena apa? Kalau dia berelasi dengan orang lain, dia mengadakan interaksi dengan orang lain, kemungkinan akan terjadi perselisihan, akan terjadi luka di situ. Orang itu mau aman, tidak mau ambil resiko, maka dia pulang dari gereja, langsung pulang ke rumah. Dia tidak pernah berinteraksi dengan orang lain. Di dalam komunitas orang-orang percaya, dia tidak pernah mau memperhatikan orang lain. Yang terpenting dia datang ke gereja, dia diberkati oleh Tuhan. Itu yang sesungguhnya ketika saya datang ke gereja. Nah, orang seperti itu hanya hidup untuk diri dia sendiri, tidak pernah peduli dengan orang lain. Dan orang-orang yang tidak peduli dengan orang lain, inilah yang termasuk dari golongan kambing. Dan orang-orang seperti ini Alkitab katakan adalah orang-orang terkutuk. Apa itu orang terkutuk? Ya, orang yang hidupnya susah, sekalipun kelihatannya diberkati. Orang yang hidupnya menderita. Kenapa dia susah? Kenapa dia menderita? Karena Tuhan tidak turut campur tangan di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena Tuhan tidak ada di dalam kehidupannya. Hidupnya tidak mengandalkan Tuhan. Hidupnya hanya untuk diri dia sendiri. Dan orang tersebut adalah orang-orang yang terkutuk. Orang yang terkutuk ini bukan orang jahat, Bapak Ibu, dalam arti dia merampok, membunuh. Tetapi ketika orang tersebut abai, tidak memperhatikan orang lain, hidup
untuk diri sendiri, fokusnya adalah kesenangan diri sendiri, tidak mau mengambil resiko untuk berinteraksi dengan orang lain, maka apa yang terjadi, Bapak Ibu? Orang ini termasuk golongan kambing. Orang ini termasuk orang-orang yang terkutuk. Bapak Ibu, saya teringat dengan perumpamaan Lukas 11 ayat 5 sampai 8. Ketika katakanlah saya kedatangan malam-malam seorang tamu, saya tidak punya makanan. Lalu di sebelah rumah saya ada Pak Martadi, ya, datang orang ke rumah saya karena saya mengasihi orang tersebut. Lalu kemudian saya menyediakan makanan, tetapi saya tidak punya makanan. Di tengah malam saya akan ketuk rumah Pak Martadi, tetangga saya. Ya, sekalipun dia tidur, saya akan ketuk terus, Pak Mar, bangun, bangun. Saya membutuhkan makanan, ya. Tapi Pak Mar tadi dalam keadaan lelah, dia tidak bangun. Lalu kemudian dia cuma berteriak begini, masuk aja Pak Yopi, ambil semua yang ada di dalam rumah saya, silakan, ya. Lalu kemudian saya ambil Indomie, saya ambil telur, lalu kemudian saya masuk. Kenapa Pak Mar tadi melakukan seperti itu? Karena antara saya dengan Pak Mar tadi tidak ada gap. Kami saling mengasihi, kami membangun relasi satu sama lain, tidak ada kecurigaan satu sama lain, sehingga hubungan kami bisa seperti itu, Bapak Ibu. Hal itulah yang diperlukan di dalam gereja ini, di dalam komunitas kita. Satu persahabatan, pertemanan, satu persaudaraan, di mana yang dibangun relasi yang tidak saling curiga satu sama lain, tapi didasarkan pada saling mengasihi satu sama lain. Hal inilah yang dibutuhkan di dalam gereja saat ini, di mana orang saling peduli satu sama lain. Di dalam menghadapi bencana 19 seperti ini, Bapak Ibu, mari kita bergandengan tangan. Mari kita saling memperhatikan, saling peduli. Seharusnya saya tidak perlu menghimbau himbauan ini. Kalau seandainya dari dulu, sejak dulu kita sudah membangun persaudaraan, kita sudah membangun persahabatan yang akrab di dalam gereja, yang saling memperhatikan satu sama lain, saya percaya Bapak Ibu, semua kita akan saling peduli, saling memperhatikan satu sama lain. Setiap saya merintis sebuah gereja, baik itu di BSD maupun di sosok sekarang ini, Bapak Ibu, hal yang pertama bukan hanya kehidupan doa, firman Tuhan, tetapi membangun relasi, membangun persaudaraan, persahabatan, ya. Kelihatannya bukan kegiatan rohani. Banyak orang mengira hal ini sebagai hura-hura. Setiap ibadah saya selalu mengajak dan diajak makan, ya. Kalau ulang tahun Bapak Ibu, tidak pernah setiap ulang tahun saya atau anniversary pernikahan saya itu dilewati begitu saja. Pasti selalu ada kejutan dari jemaat-jemaat, dari teman-teman dari gereja. Lalu kemudian seolah-olah seperti saya hura-hura, saya sering ajak jemaat-jemaat, teman-teman untuk jalan-jalan ke mall. Lalu mereka bukan hanya jalan-jalan ke mall, saya ajak mereka jalan-jalan bareng ke Jogja, ke Bali, ke luar negeri. Ya, kelihatannya hura-hura, tetapi sesungguhnya saya sedang membangun relasi satu sama lain dengan mereka, Bapak Ibu. Ya, ketika saya jalan-jalan dengan mereka, disitulah akan terlihat sifat-sifat asli seseorang. Apakah kita memperhatikan orang tersebut? Kalau saya jalan-jalan ajak orang lain, Bapak Ibu, tidak dibagi rata, ya.
Yang mempunyai lebih atau yang lebih kaya itu memberikan lebih banyak, sementara yang miskin nggak usah minder, ya, takut ditagih lebih banyak atau dibagi sama rata pembiayaan dari jalan-jalan tersebut, ya. Di situ kita saling memperhatikan. Pagi-pagi saya sudah menyiapkan makanan, cari makanan untuk mereka. Saya juga siang malam memikirkan bagaimana acara-acara yang bisa menyenangkan semua, orang tua maupun anak-anak ikut saya pasti senang. Bapak Ibu, kelihatannya seperti hura-hura, tetapi sesungguhnya saya sedang membangun relasi satu sama lain di antara kita. Bapak Ibu, kegiatan gereja bukan hanya kehidupan doa, ya, puasa itu harus kita melakukan doa, puasa, kita harus ada ibadah tengah minggu, ibadah komsel. Tetapi jangan lupa kita juga harus membangun relasi satu sama lain. Jangan ketika kita ada masalah baru kita membangun perhatian kita kepada orang yang sakit atau orang yang sedang menghadapi masalah itu. Kita berlomba-lomba untuk memberikan bantuan tersebut. Bapak Ibu, sesungguhnya kita termasuk domba atau kambing dilihat dari karakternya ketika ada di dalam gereja. Orang jahat, karakter jahat, pasti hidupnya hanya memikirkan diri sendiri. Nggak peduli orang tersebut mau mati, orang sekitar kita, atau mengalami kesusahan Allah, mengalami penderitaan. Tetapi kalau orang baik, dia akan langsung tergerak untuk melakukan sesuatu, menolong orang-orang yang susah dan menderita tersebut. Dari karakter yang ada di dalam gereja, kita bisa melihat, kita akan memastikan orang ini domba atau kambing, orang ini orang benar atau orang terkutuk. Bapak Ibu, saya percaya Roh Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita akan membuat kehidupan kita yang dulu mungkin jahat, ya, tidak peduli dengan orang lain, hidup untuk diri sendiri, hidup pikirkan diri sendiri. Tetapi oleh karena Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, kita sudah mengalami kelahiran baru. Akibat kita percaya, kita menjadi anak-anak Allah yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dan akhirnya kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita jauh dari manusia jahat, karena kita adalah anak-anak Allah. Ada amin. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita akan mengamini firman Tuhan ini. Kehidupan kita adalah kehidupan yang sudah dirubah, ya, kehidupan bukan hanya untuk diri kita sendiri, yang terutama untuk Tuhan, tetapi juga kita juga mengasihi, peduli dengan orang lain. Karena apa? Karena kita sudah dirubah oleh Tuhan. Karakter kita bukan karakter kambing, karakter manusia terkutuk, tapi karakter kita adalah karakter orang-orang benar. Hidupnya yang melakukan kehendak Tuhan. Karena kita adalah manusia-manusia yang selalu berbuat kebaikan. Oleh karena Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Jangan takut dirugikan orang lain, ya. Ketika kita melakukan tindakan-tindakan benar, menjadi orang benar, kelihatannya kita keluar uang, memberikan perhatian kepada mereka, tetapi kita tidak pernah diberikan perhatian oleh mereka. Jangan takut Bapak Ibu, karena saya teringat dengan Mazmur 37 ayat 25. Orang benar itu tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Ada amin? Ya. Upah kita bukan di sini Bapak Ibu, bukan di dunia, upah kita di surga. Tuhan katakan, mari masuk, hai hambaku yang setia, ikut di dalam kerajaan Allah. Itu yang Tuhan akan katakan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya nanti pada waktu penghakiman terakhir Tuhan memberikan mahkota kehidupan dalam kehidupan kita, tetapi sekarang ini ketika kita hidup benar di mata Tuhan,
Mazmur 37 ayat 25 katakan, bukan hanya kita disertai Tuhan, tetapi anak cucu kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Dan anak cucu kita akan diberkati Tuhan. Saya katakan ini bukan teori, tapi saya lakukan itu di dalam kehidupan saya. Ketika saya benar di mata Tuhan, saya percaya anak cucu saya akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kita akan lanjutkan perjamuan kudus. Bapa di dalam surga, firman-Mu sudah ditabur. Firman-Mu tidak akan kembali jadi sia-sia. Dia akan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami akan menghasilkan buah. Kami bukan lagi orang-orang yang terkutuk, tapi kami orang benar. Karena kami sudah dibeli dengan darah-Mu, sudah ditebus dengan darah-Mu. Kami mengalami kelahiran baru. Roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kami, yang membuat kami menjadi orang benar. Orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bukan kambing, tapi kami domba. Terima kasih Bapa. Urapi kami lebih lagi Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Apa yang Kau inginkan di dalam kehidupan kami. Jangan hidup kami hanya memperhatikan hidup diri kami sendiri, tetapi kami mulai belajar untuk memperhatikan orang lain. Orang-orang di sekitar kami, bukan karena himbauan dari pendeta, tapi karena Roh-Mu Tuhan yang ada dalam kehidupan kami memampukan kami untuk mengasihi orang lain. Kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan hal yang benar di mata-Mu dan kami menjadi orang benar, bukan hanya kami diberkati dan upah kami pada waktu nanti kerajaan, pada waktu nanti penghakiman terakhir, tetapi sekarang ini Tuhan sudah sediakan untuk anak cucu kami dan hidup kami sendiri. Terima kasih Bapa. Satu persatu Kau jamah kami, Kau pulihkan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat beban kehidupannya Tuhan. Dan yang mengalami penderitaan Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Jangan kami berfokus hanya permasalahan, berfokus pada penderitaan masalah di dalam kehidupan kami, tapi kami melihat Engkau yang berdaulat dalam kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Dan mata rohani kami mulai melihat Engkau ada dalam kehidupan kami, dan hidup kami bukan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk mengasihi sesama kami, yang dimana sekeliling kami banyak orang-orang yang mengalami kesusahan, menderita. Kami akan beritakan tentang Yesus ke dalam kehidupan mereka. Kami juga akan berbagi kasih kepada mereka. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus, perjamuan dari orang-orang kudus, tubuh dan darah-Mu yang dilambangkan melalui roti dan anggur ini terpecah, dan kami minum adalah tubuh dan darah-Mu yang dilambangkan melalui roti dan anggur ini, yang melambangkan bahwa Engkau hadir di dalam kehidupan kami, sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kami, dan yang menolong kami untuk kami bisa bertindak seperti karakter domba. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kita dengarkan apa yang Tuhan katakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Kita ambil cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan yang tercabik-cabik di kayu salib. Darah-Mu Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami. Kami bukan lagi orang-orang berdosa, tapi orang-orang tebusan-Mu Tuhan, yang sudah dibeli dengan darah yang mahal. Dan kami hidup sekarang ini bukan kami yang dahulu, tetapi kami yang hidup sebagai anak-anak Allah yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Urusan kami bukan lagi dengan dosa. Kami tidak akan melakukan dosa dalam kehidupan kami, bukan karena kedagingan kami yang berbuat baik, tetapi karena Roh-Mu yang ada di dalam kehidupan kami, yang membuat kami sanggup berkata tidak terhadap dosa. Dan fokus kami adalah melakukan apa yang Kau inginkan di dalam kehidupan kami, melakukan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan buat roti dan anggur ini. Kami percaya ini akan terus memulihkan kehidupan kami, menyempurnakan kami, sehingga kami bisa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan tinggi-tinggi untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Ketika kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia yang diperintahkan pada hari ini, Tuhan akan mengangkat kita dari atas segala bangsa, dan berkat Tuhan akan turun dalam kehidupan kita, dan kita akan diangkat menjadi anak-anak Allah yang dipenuhi damai sejahtera dan sukacita ilahi. Dan kita, oleh karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kami, diurapi dengan urapan baru senantiasa, sehingga kita sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi, menjadi orang-orang benar, hidup yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, sampai Maranatha tiba. Kita semua setia yang percaya berkata amin. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan memberkati semua.